Untuk melihat apakah sudah ada pergerakan arus balik, kita terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda di rest area kilometer 101 Tol Cipali arah Jakarta. Kita lihat seperti apa kondisi di sana. Selamat pagi Adi. Adi, bagaimana pantauan Anda? Apakah sudah terlihat arus balik menuju Jakarta terutama di kawasan Tol Cipali? Silakan dengan laporan langsung Anda. Ya, selamat pagi Yuda. Betul sekali bahwa hingga hari ketiga Lebaran Idul Fitri 2025 ini memang tampaknya untuk arus balik di ruas tol Cipali ini masih cenderung sangat landai sekali. Bahkan menariknya Yuda pada kemarin yaitu hari kedua Lebaran ini ternyata masih banyak sekali masyarakat Jabodetabek yang masih melakukan mudik ke sejumlah wilayah di Trans Jawa begitu ya. Karena memang berdasarkan data dari Astra Cipali sendiri hingga pukul 00 sejak pukul 00 hingga 18 waktu Indonesia Barat kemarin ini setidaknya ada 51.000 kendaraan melalui tol Cipali dari arah Jakarta menuju ke arah Cirebon. Karena kemarin kami juga sempat menyusuri sore hari hingga malam hari tol Cipali sejak kilometer 80 kemudian berakhir di kilometer 130 ini terjadi kepadatan di beberapa titik. Tapi kalau kita bandingkan dengan pagi hari ini suasananya cukup berbeda Yuda. Mungkin saat ini Anda bisa menyaksikan begitu ya gambaran pantauan udara melalui kamera drone dari fotojurnalis Evan Askam saat ini menunjukkan bahwa arus lalu lintas di kedua arah ini cukup lengang sekali. Bahkan kalau kemarin, jika dibandingkan kemarin ini sejak pagi hari pada pukul 10.35 sudah diberlakukan kontraflow sejak kilometer 152 hingga 169. Pagi hari ini belum ada rekayasa sama sekali yang dilakukan oleh Astra Tol Cipali untuk mengantisipasi adanya kepadatan. Tapi kalau berbicara terkait dengan antrian kendaraan yang masuk rest area, ini yang juga perlu diperhatikan oleh masyarakat bahwa jam-jam sibuk seperti jam makan siang dan juga jam makan malam pukul 12 siang hingga menjelang sholat maghrib ini cukup kerap terjadi Yuda. Bahkan di beberapa rest area seperti rest area kilometer 102, 101, kemudian di kilometer 130 seperti kemarin, ini antrian cukup panjang terjadi menjelang jam-jam jam makan siang ataupun jam 12, kemudian juga menjelang sholat maghrib. Inilah yang kemudian harus diantisipasi oleh masyarakat. Sebaiknya masyarakat apabila menghindari kepadatan rest area ini bisa keluar di exit tol terdekat. Ini biasanya juga ada kantor-kantor Astra Tol Cipali selaku pengelola tol, mungkin bisa dimanfaatkan bagi para masyarakat yang ingin melakukan istirahat. Selain dari kepadatan rest area, sebetulnya titik-titik kemacetan juga ada di beberapa titik Yuda, seperti misalnya kemarin kami sempat menemui kepadatan ataupun kemacetan cukup panjang selepas exit tol Subang sejak kilometer 110 hingga kemudian 130 begitu ya. Hal ini terjadi karena memang adanya penyempitan jalan yang tadinya 3 lajur kemudian menyempit 2 lajur mulai dari 110 hingga kemudian berakhir di 188. Sehingga di kilometer 110 kerap terjadi bottleneck yang menyebabkan adanya kemacetan yang cukup panjang. Untuk titik kemacetan arus balik sendiri ini nanti diprediksi akan terjadi di kilometer 152 di mana hal tersebut merupakan titik pertemuan antara tol Cipali dan juga Cisumdawu. Hal ini yang kemudian harus diantisipasi oleh masyarakat juga. Kemudian yang kedua adalah kepadatan akibat adanya banyaknya kendaraan yang kemudian melakukan pemberhentian di bahu jalan. Ini juga menyebabkan antrian yang cukup panjang karena kemarin kita menemukan puluhan kendaraan ini melakukan pemberhentian di bahu jalan untuk melakukan istirahat karena mereka tidak dapat masuk ke rest area lantaran rest area ini cukup penuh dan juga dilakukan sistem buka tutup. Karenanya masyarakat ini memilih untuk beristirahat di bahu jalan. Hal inilah yang kemudian kemarin juga menyebabkan antrian cukup panjang, namun hingga pagi hari ini suasana cukup berbeda, belum ada masyarakat yang kemudian memanfaatkan bahu jalan ini untuk kemudian melakukan peristirahatan. Karena kalau misalkan Anda bisa lihat ya di belakang saya ini suasana rest area masih cukup lengang, khususnya yang mengarah ke Jakarta. Ini menandakan bahwa sebetulnya arus balik ini masih belum terjadi. Sementara Astra Tol Cipali sendiri menyebut nantinya ataupun memprediksi arus balik sendiri terjadi mulai hari Jumat. Ini nanti akan terjadi sejak tanggal 4, kemudian memasuki puncak arus balik sekitar pada tanggal 5 hingga tanggal 7 April 2025. Karena memang tanggal 8 April ini masyarakat sudah mulai beraktivitas kembali, sehingga memang untuk prediksi arus balik diprediksi pada tanggal 5 hingga 7 April 2025. Untuk antisipasi tetap Yuda, nantinya akan dilakukan kontraflow, kemudian akan dilakukan one way, dan tentunya ini kemudian sesuai
ataupun bergantung pada diskresi pihak kepolisian juga melihat kondisi jalan nanti seperti apa. Tapi yang pasti hari ini suasananya cukup lengang dari kedua arah, baik itu dari arah Jakarta menuju ke Cirebon ataupun dari Cirebon menuju ke Jakarta. Kita masih akan nantikan Yuda bagaimana dinamika arus lalu lintas pada hari ini, karena biasanya kemacetan itu terjadi pada sore hari hingga menuju ke malam hari. Kembali kepada Anda Yuda. Adi Dwi Nanda, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Cipali. Selamat bertugas kembali.